Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat KBRI, welcome to my channel. Nah, sobat-sobat semuanya, kalau kita berbicara masalah dunia perselingkuhan di atas bumi ini, tentu hal tersebut sudah pastilah tidak akan ada habis-habisnya. Karena perselingkuhan itu terjadi selalu ada yang mendalanginya atau ada yang mendampinginya, yaitu pihak ketiga, syaitan dan iblis. Karena iblis sendiri atau syaitan itu sendiri, sewaktu mereka akan dikeluarkan dari neraka, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggoda manusia sampai akhir zaman. Dan Allah mengizinkan setan dan iblis untuk menggoda. Silakan, asalkan kamu bisa atau mampu untuk menggoda manusia, tergantung imannya. Silakan, kata Allah. Maka setan dan iblis selalu berusaha masuk ke dalam persoalan-persoalan termasuk dunia perselingkuhan ini. Nah, rekan-rekan, teman-teman, sobat-sobat KBRI, kali ini ada sesuatu hal yang sangat penting dan urgen sekali yang harus kita bicarakan. Tapi konteksnya masih soal perselingkuhan. Tapi yang satu ini adalah sangat penting sekali, karena kita tidak bicara lagi perselingkuhan antara suami dan istri atau istri dengan suami, tetapi dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, bro? Topik kita kali ini adalah menyelingkuhi Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Bro. Sebelum kita masuk ke topik tersebut, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube KBRI. Karena tanpa bantuan teman-teman, channel ini tidak akan berkembang dengan baik. Nah, kita lanjut. Tapi sebelum kita bahas atau kita berikan definisi menyelingkuhi Allah tersebut, kita coba lihat dulu ilustrasi ya. Ilustrasi penggambaran bagaimana hukuman manusia yang berselingkuh, hukuman dari Allah ketika mereka nantinya di padang mahsyar. Tetapi sebelum sampai ke padang mahsyar, mereka akan mengalami sakaratul maut, dan di situ juga ada cobaan atau hukuman menjelang hari kematiannya. Coba kita lihat video yang satu ini. Ini adalah penggambaran ketika manusia sakaratul maut, saat meregang atau saat jasad roh maksudnya akan meninggalkan raganya. Menurut Al-Quran dan hadis, amal ibadah seseoranglah yang akan menentukan apakah sakratul maut itu sakit atau tidak. Kita saksikan bagaimana mereka meregang nyawa orang-orang yang dulunya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang sama Allah, seperti berzina, maksiat, minuman-minuman keras, selingkuh, termasuk juga semuanya. Di sini akan digambarkan bagaimana siksaan batin, siksaan jiwanya ketika dia mau sakaratul maut, ketika roh akan berangkat dari raganya, dihentakkan sakit menurut Al-Quran dan hadis, meregang. Dan ini penggambaran atau ilustrasi ketika mereka sudah sampai di padang mahsyar,
yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan amal ibadah mereka lah tingkat hukuman tersebut, besar kecilnya hukuman tersebut yang akan mereka hadapi nanti di padang mahsyar. Nah, sedikit kita masih terus melihat ilustrasi dari penyiksaan atau katakanlah hukuman atas kelakuan selama hidup di dunia. Akan ini adalah merupakan pengadilan terakhir yang seadil-adilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke Mas Bro, mungkin kita tidak akan berpanjang lebar untuk memberikan ilustrasi ini. Ini hanya sekedar penggambaran, ya, penggambaran di akhir masa nanti, yaitu hukuman yang akan dijatuhi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang ingkar janji, tidak mentaati perintah Allah, dan tidak meninggalkan larangan Allah. Jadi definisi caption kita hari ini adalah menyelingkuhi Allah adalah duaisme dalam kepercayaan. Dia percaya, beriman kepada Allah, tapi dalam implementasi dalam pekerjaan sehari-hari, dia masih tetap meminta atau memohon kepada sesuatu yang dianggap keramat, meminta kepada dukun, meminta kepada paranormal untuk menaiki jabatan, untuk supaya dia terkenal sebagai selebritis, pejabat, naik jabatan dan sebagainya. Nah, inilah yang dinamakan menyelingkuhi Allah. Artinya percaya kepada yang lain selain Allah. Itulah yang dikategorikan Allah termasuk orang-orang dalam golongan atau kategori musyrik. Dan Allah berjanji, itu janji Allah akan tepat, tidak akan pernah meleset, bahwa orang-orang musyrik itu tempatnya di neraka jahanam, kerak neraka yang paling terdalam, dan tidak akan ada ampunan bagi orang yang musyrik atau mempercayai Allah, mempercayai yang lain selain Allah. Dia selalu bicara masalah aku percaya kepada Allah, aku beriman, aku sholat, aku puasa, aku zakat. Tapi pekerjaan sehari-hari, dalam pelaksanaan sehari-hari, dia selalu minta tolong juga kepada dukun, paranormal, untuk meluruskan sesuatu atau memelariskan dagangan, meminta ke tempat-tempat keramat, ke tempat-tempat kuburan-kuburan dianggap suci katanya. Inilah yang membuat Allah murka. Artinya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa kepercayaan itu satu-satunya hanya kepada Allah semata-mata, bukan kepada yang lain. Memang dia selalu berucap demikian, saya beriman kepada Allah, tapi pelaksanaannya dia yang kita katakan tadi bahwa tetap percaya kepada yang namanya, itulah namanya menyelingkuhi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti suami bukan percaya kepada istri, tapi dia menyelingkuhi istrinya, menyelingkuhi suaminya. Artinya tidak sinkron berdua berjalan sesuai dengan perintah Allah sebagai suami istri yang sah. Nah, itulah. Nah, kalau kepada Allah, yaitu tadi yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa duaisme dalam kepercayaan. Seperti ada ayat kan, Qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu satu. Aku mengakui Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apalagi? Nah, sudah jelas ayat Al-Quran tersebut. Nah, kepada teman-teman semuanya, mungkin sudah jelas penjelasan kita apa yang dimaksud dengan menyelingkuhi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang tersebut. Oke, sebelum kita akhirin video gini, jangan lupa subscribe, like, and comment channel YouTube KBRI. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, menjadi suatu tontonan yang menarik dan sekaligus menjadi tuntunan. Oke teman-teman, kita sudahi dulu. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.